Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita surahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Alfian Nugroho dan rekan-rekan saya Muhammad Kafijar Rosyidi dan Dita Irananda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Ditinjau dari kuantitasnya atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Hadis mutawatir. Kata mutawatir berasal dari kata al-mutatabi, yang artinya yang datang kemudian beriringan atau beruntun. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang bersifat indriawi atau didengar atau dilihat, yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mencapai maksimal di seluruh tingkatan sanadnya, dan menurut tradisi mustahil untuk mereka berdusta. Menurut ijma ulama hadis, Rasulullah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis mutawatir bisa saja sanadnya langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis ahad. Menurut bahasa, kata ahad adalah bentuk jamak dari kata ahada yang berarti satu. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan satu orang, dan menurut istilah hadis ahad adalah suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Para muhaddisin sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi persyaratan hadis makbul atau diterima, hukumnya adalah wajib. Pembahasan yang selanjutnya yaitu B. Syarat-syarat untuk memenuhi hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini tidak ada kesepakatan dari para ulama secara menyeluruh, atau paling tidak ada sedikit perbedaan pendapat dari para ulama mengenai konsep hadis mutawatir ini. Dan secara umum hadis mutawatir telah disepakati oleh semua golongan umat muslim atau umat Islam untuk dapat dipakai sebagai sumber hukum. Lalu oleh para ulama hadis sendiri telah dibuat 5 syarat hadis mutawatir, yaitu syarat yang pertama, diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana para perawi hadis mutawatir ini harus sesuai batasan jumlah riwayat yang dibagi dalam berbagai versi, boleh versi Ibnu At-Thayyib, Al-Suyuti maupun Al-Ghazali. Lalu syarat yang kedua yaitu B, mereka tidak dimungkinkan sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. Yang dimaksud mereka ini adalah para perawi. Jadi para perawi ini tidak dimungkinkan sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. C. Sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung dari awal sampai akhir. Syarat yang keempat, D. Cara penyampaian khobar melalui indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran, bukan lewat intuisi atau akal. Syarat yang kelima yaitu sebagian ulama menambahkan syarat bahwa khobar itu bisa memberi manfaat keilmuan pengetahuan secara yakin dan pasti, yang dimana artinya hadis mutawatir ini bisa memberi manfaat ilmu pengetahuan secara yakin dan pasti. Hadis mutawatir ini ada perbedaan di antara para ulama tentang batasan jumlah periwayat, dan batasan jumlah periwayat tersebut dibagi menjadi berbagai versi, yaitu dari versi berbagai ulama, yang dimana periwayatnya bervariasi, bisa dari 4,
7, 10, dan seterusnya. Lalu dari versi Ibnu Al-Thayyib yaitu periwayatnya lebih dari 4 periwayat. Lalu dari versi Al-Suyuti yang dimana periwayatnya lebih dari 10 periwayat. Dan dari versi yang terakhir yaitu dari Al-Ghazali, Nuruddin ITR, Ahmad Umar Hasyim, yang dimana periwayatnya hadis mutawatir tidak pasti, yang penting meyakinkan. Lalu hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad oleh Ahmad Umar Hasyim disebut sebagai khobar ahad, yakni khobar yang dinukil oleh orang banyak tetapi tidak mencapai derajat entah itu 1, 2, 3 atau 4, 5 orang periwayat. Ada beberapa syarat periwayat yang menerima khobar ahad, yakni A. Adil, B. Kuat dalam hafalan atau dabit, C. Faqih atau cerdas dan paham, D. Melaksanakan amal yang sesuai dengan khobar tersebut, E. Mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya. Jangan sampai salah, karena huruf Arab ini kalau salah satu huruf saja bisa berbeda arti. Jangankan satu huruf, satu harokat saja bisa mengganti makna dari kata tersebut. Lalu syarat yang selanjutnya yaitu F. Memahami makna hadis dari lafadznya. Dari syarat-syarat tersebut ada juga atau ditambah pula beberapa syarat khusus, yakni A. Sanad bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat yang kedua yaitu B. Tidak ada keraguan dalam penyampaian atau shot dan cacat atau kekurangan dalam isi matan, isi hadis yang bisa disebut dengan matan atau yang artinya illah. C. Atau syarat yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur baik qauliyah secara perkataan maupun fi'liyah secara perbuatan. Dan D. Syarat yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in, dan kitab-kitab umum. Lalu syarat yang kelima, tidak ada pertentangan atau pencelaan oleh sebagian umat salaf. Hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya menyendiri dari segi kepercayaannya. Dan syarat yang terakhir ini atau syarat yang bisa jadi kehati-hatian para ulama dalam menerima khobar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Klasifikasi hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan riwayat lainnya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Mutawatir maknawi adalah hadis yang lafal dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat kesesuaian makna secara umum. Dengan kata lain, matannya secara redaksional berbeda, namun mempunyai kesamaan makna atau kesamaan peristiwa. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istiqo.
dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh hadis mutawatir amali adalah mengenai berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan. Untuk klasifikasi hadis ahad juga dibagi menjadi 3, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis mansyur. Secara etimologi, kata mansyur merupakan isim maf'ul dari kata syahada, yang artinya aku mengumumkan dan menjelaskan suatu hal. Sedangkan pengertian hadis mansyur secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tabaqoh, tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis mansyur adalah seorang mukmin adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis aziz secara bahasa berasal dari kata azza ya'izzu yang berarti ya yakadu yujadu atau khala manadar, sedikit atau jarang keberadaannya, atau berasal dari kata azza ya'azzu berarti hawiya kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Contoh hadis aziz yaitu kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasya'i. Hadis gharib. Kata gharib dalam bahasa dan sifat musyabahah atau serupa dengan isim fa'il atau isim maf'ul yang berarti sendiri, al-munfarid, sulit dijangkau, jauh dari kerabat, perantau asing, dan sulit dimengerti. Gharib menurut bahasa artinya yang pertama, yang jauh dari tanah, dan yang kedua yaitu kalimat yang sukar dipahami. Sedangkan menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang menyendiri dalam meriwayatkan, baik menyendiri orangnya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Penyendirian rawi hadis gharib berpangkal pada tempat aslus sanad, yakni tabi'in bukan sahabat. Hadis gharib nisbi. Terdapat 2 ketentuan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, apabila penyendirian hadis mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain. Yang pertama, sifat keadilan dan kedabitan atau kesikhatan rawi. Yang kedua, kota atau tempat tinggal tertentu. Yang ketiga yaitu meriwayatkannya dari orang tertentu. Ketentuan yang kedua yaitu
Apabila penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, apakah terletak di sanad atau matan, hadis gharib terbagi lagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, gharib pada sanad dan matan, yang kedua gharib pada sanadnya saja, dan yang terakhir yaitu gharib pada sebagian matannya. Oke, kesimpulannya adalah hadis mutawatir dan hadis ahad adalah hadis yang tidak sama jumlah orang yang meriwayatkannya. Di hadis mutawatir sendiri, orang yang meriwayatkannya lebih dari 1 orang, sedangkan di hadis ahad hanya ada 1 orang yang meriwayatkannya. Hadis mutawatir dan hadis ahad memiliki syarat-syarat untuk memenuhinya, dan 2 hadis ini juga memiliki pembagian atau klasifikasi yang berbeda-beda. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, baik dari tutur kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.